Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 9 Juli 2022. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Widyotami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang dipadati pengguna jasa penerbangan. Kebanyakan dari mereka hendak menuju kampung halaman untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Momen Idul Adha yang sering dikenal sebagai Lebaran Haji banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ataupun untuk berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, Airport Dati Manager Angkasa Pura II Elsron Ginting mengatakan, pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu biasanya mengalami lonjakan menjelang hari libur atau hari besar seperti Idul Adha. Pergerakan penumpang biasanya setiap hari hanya berkisar 15.000 orang. Namun menjelang Idul Adha mengalami peningkatan dengan total keseluruhan, baik yang datang maupun yang berangkat mencapai 17.000 orang penumpang. Pihak PT Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara masih tetap mengacu pada surat edaran Satgas nomor 21 tahun 2022 terkait ketentuan perjalanan orang dalam negeri. Diprediksi puncak hari libur Idul Adha akan terjadi lonjakan penumpang hingga hari ini. Untuk tujuan penumpang didominasi tujuan Jakarta dan Pulau Jawa. Kemungkinan puncaknya diprediksi mungkin pada hari ini, mengingat hari ini Idul Adha, mengingat besok hari Minggu. Sementara sampai saat ini tujuan didominasi Jakarta, Bandung, yang mayoritas ke Pulau Jawa. Perkirakan puncak libur Hari Raya Idul Adha akan terjadi hingga esok hari seiring dengan para pekerja yang akan kembali beraktivitas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau proses vaksinasi penyakit mulut dan kuku di Desa Kelambir 5 Kebon, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kupsu Edi mengatakan saat ini Sumatera Utara menjadi provinsi keempat dengan kasus terbanyak sapi terpapar PMK dengan 14.000 kasus. Sumatera Utara berada di bawah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh. Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota, ada 19 kabupaten yang sudah terpapar. Tetapi yang paling parah adalah di Batubara, hampir 5 ribuan. Jadi seluruhnya kita saat ini sudah 14.000 lebih terpapar. Ada 17 ekor mati dan 8 ekor sapi yang sembuh. Edi mengungkapkan rata-rata lembu yang terpapar PMK di Sumatera Utara bergejala ringan dan berat. Hewan ternak yang mati karena PMK pun adalah sapi kecil atau anak sapi. Tapi induk sekelilingnya itu terpapar, untuk itu rakyat jangan resah, tetapi tidak boleh membebaskan begitu. Demikian lanjutnya, untuk sapi yang digembalakan itu harus dikurung dan dicek, sapi sehat pun harus divaksin. Sebenarnya tak perlu panik, untuk itu termasuk pemotongan kurban, semua ada diatur di sini. Kalau ada yang menyampaikan harus beli, nanti sapinya mati apa. Tidak, jangan mau ditakut-takutin dengan itu. Dan bagi orang-orang yang mengambil suatu kesempatan ini dalam kesempitan, hentikan. Kasih semangat rakyat sehingga mereka pasti tahu cara merawat sapi-sapi yang terpapar dan buktinya sembuh. Edi menegaskan kebutuhan kurban Sumatera Utara mencukupi. Saat ini tersedia stok 70.000 ekor hewan kurban. Sementara kebutuhan hewan kurban di daerah ini sekitar 35.000 sampai 40.000 ekor saja. Hewan ternak yang tertular kebanyakan masih dalam kategori yang ringan dan sedang. Sedangkan yang terpapar kategori berat masih minim sekali. Mengenai pemotongan kurban, Edi juga menghimbau agar pemotongan lebih baik dilakukan di tempat pemotongan hewan. Hal itu dilakukan agar PMK tidak tersebar luas. Pada kesempatan itu, Edi juga menyuntikkan vaksin langsung, namun tetap dibantu dokter hewan juga meninjau kondisi sapi dan peternakan milik warga setempat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mendistribusikan dengan total 11.600 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku untuk hewan ternak. Hal ini dilakukan karena belakangan terjadi penularan PMK di sejumlah wilayah menjelang Idul Adha 1443 Hijriah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap mengatakan hingga kini total vaksin PMK yang sudah tiba di wilayah Sumatera Utara mencapai 11.600 dosis. Dari jumlah itu sebanyak 1.600 vaksin sudah lebih dulu disalurkan ke daerah. Hari ini disalurkan lagi 10.000 vaksin. Sumatera Utara butuh percepatan penanganan PMK. Pasalnya wilayah tersebut sudah masuk 4 besar provinsi dengan tingkat penularan PMK tertinggi. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, lebih dari separuh atau 19 daerah di antaranya sudah terpapar PMK. Kabupaten Batubara bahkan menjadi yang terparah dengan 14.000 kasus. Namun dari jumlah kasus di Kabupaten Batubara tersebut, sebanyak 8.000 ekor hewan ternak sudah sembuh dan yang mati hanya 17 ekor. Adapun hewan ternak yang tertular PMK mayoritas dalam kategori ringan dan sedang. Pihaknya optimis Sumatera Utara dapat mempercepat upaya penanganan PMK termasuk dengan distribusi vaksin. Wilayah itu juga sudah mengajukan penambahan vaksin PMK ke pusat. Azhar memastikan stok hewan kurban untuk Idul Adha di Sumatera Utara terbilang aman. Saat ini tersedia 70.000 ekor hewan ternak, sementara kebutuhan hewan kurban di Sumatera Utara sekitar 35 hingga 40.000 ekor. Harapkan kepada seluruh panitia kurban untuk mematuhi tata cara pemotongan kurban sesuai dengan yang surat edaran gubernur yang telah disampaikan melalui Bupati. Kemudian himbauan saya kepada petani pada saat PMK ini segeralah melakukan vaksinasi. Yang kedua, lakukan pemeliharaan ternak itu di kandang, tidak di angon, sehingga untuk menghindari penularan. Walaupun terdampak pandemi PMK yang menyerang hewan khususnya sapi dan kambing, namun tidak menyurutkan niat kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Seperti halnya di Majelis Tafsir Al-Quran MTA Sumatera Utara di Jalan Perhubungan Desa Laudendang, Kabupaten Deli Serdang. Keinginan para jamaah MTA Sumatera Utara untuk melaksanakan ibadah kurban meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 115 ekor, terdiri dari 96 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 98 ekor hewan kurban. Pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Sumatera Utara Ustadz Sarijo menyampaikan rasa syukur alhamdulillah ibadah kurban para jemaah di majelis yang dipimpinnya meningkat dari tahun sebelumnya. Sarijo menjelaskan mengingat saat ini terdapat pandemi PMK yang menyerang hewan ternak, pihaknya telah mengikuti prosedur dengan memeriksakan kesehatan seluruh hewan kurban dan telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di samping itu pihaknya juga telah melakukan pilihan penyembelihan yang ketat membeli hewan yang sehat dari peternak sehingga ke 115 hewan kurban yang dipotong terjamin kesehatan dan layak konsumsi. Alhamdulillah kita sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Maksud kita juga mengurus surat ini, keterangan sehat untuk lembu yang kita sembelih. Ya pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita sudah bisa melaksanakan Idul Adha dengan khidmat sebagaimana biasa dengan harapan ya ini bermanfaat bagi kaum muslimin khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya dalam arti pelaksanaan ibadah-ibadah bisa kembali normal seperti biasa. Proses pemotongan hewan kurban dikerjakan 552 orang panitia kurban dari jumlah 96 ekor lembu dan 9 ekor kambing. Hewan kurban yang dipotong akan dibagikan sebanyak 11.000 paket. Selain untuk para jemaah MTA yang melaksanakan kurban, sebanyak 2.500 paket juga nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira.
kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak, Satgas PMK tingkat Kecamatan Tanjung Morawa melakukan monitoring ke peternak di Desa 10B. Satgas PMK juga mengingatkan agar keluar masuk hewan ternak harus melaporkan kepada pemerintah. Satgas Pengendalian dan Penanggulangan PMK melakukan monitoring ke beberapa desa yang memiliki ternak sapi di Kecamatan Tanjung Morawa. Selain bertugas memonitoring, tim juga membawa petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Klinem, petugas kesehatan hewan Kecamatan Tanjung Morawa mengatakan, untuk memastikan sapi-sapi yang akan dikurbankan, pertama harus sehat dan sudah cukup umur di atas 2 tahun. Selain itu, sapi-sapi yang akan dipotong harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Kesehatan Hewan Kecamatan. Ia juga mengingatkan kepada panitia pemotongan hewan kurban agar membuat lubang untuk menanam darah, kotoran sapi, dan tidak membuang di sungai. Ini kalau waktu pemotongan itu kita harus menggali lubang minimal 10 ekor dalam satu lubang. Mana yang tidak layak dikonsumsi seperti darah, jeroan, kaki, kulit, kita masukkan ke dalam lubang, kita mengadakan sanitasi. Setelah ditutup kita lakukan sanitasi kembali supaya tidak ada penyebaran lagi dengan namanya PMK dan LSD-nya. Ketua Satgas PMK Kecamatan Tanjung Morawa Marianto Irawadi mengatakan, tim melakukan monitoring ke peternak sapi untuk mencegah penyebaran penyakit PMK khususnya sapi di Kecamatan Tanjung Morawa. Satgas juga melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh kandang sapi. Ini selalu siaga, memeriksa para peternak yang ada di desa-desa Kecamatan Tanjung Morawa. Jadi setiap kali ya ada keluar masuk dari luar maupun kita mengeluarkan sapi, itu kepala desa selalu membuat surat keterangan yang namanya itu bebas dari PMK bekerjasama dengan Satgas. Saudara, Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal ini untuk memastikan hewan kurban dan yang akan dijual di pasar tidak terjangkit wabah virus penyakit mulut dan kuku. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Kurban, Dinas Pertanian Bidang Peternakan Kabupaten Karo melakukan cek kesehatan hewan ternak sapi seperti peternakan di Desa Sirumbia, Kecamatan Simpang 4. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap bagian mulut dan kuku lembu guna memastikan tidak adanya virus PMK. Kemudian melakukan pendataan dan pemberian surat keterangan kesehatan hewan ternak layak untuk dijual. Menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Rafael Amigo Simbolon, menjelang perayaan kurban beberapa petugas sudah diturunkan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan kesehatan hewan di beberapa lokasi peternakan maupun penampung di Kabupaten Karo. Dari hasil pemeriksaan hewan ternak lembu yang akan dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi serta terhindar dari virus PMK. Hari ini kita sudah memeriksa 98 ekor hewan kurban dan dilihat dari segi fisik dan kesehatannya semua hewan kurban ini layak untuk dikurbankan dan semuanya sehat. Kalau PMK ini tidak zoonosis, tidak menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Namun memang yang kita antisipasi waspada adalah karena penularan yang terlalu cepat tidak melakukan produksi ternak itu sendiri. Salah seorang peternak Immanuel Sembiring mengatakan omset penjualan normal seperti tahun sebelumnya dan tidak mengalami penurunan. Namun harga daging mengalami peningkatan beberapa hari terakhir menjelang perayaan kurban. Dari harga Rp105.000 per kilonya menjadi Rp120.000 per kilonya. Hal ini dikarenakan pengawasan hewan ternak lebih ketat dan harus memiliki surat kesehatan. Permintaan tetap seperti biasa, tidak ada pengurangan. Karena kita menjaga kondisi lembu dan juga bahan kita agak kurang mungkin. Karena kita juga hati-hati membelinya, karena kita tidak membeli dari luar. Kita hanya khusus membeli peternak lokal saja, Pak.
Pemirsa, menyahuti keluhan warga di Medan Belawan, Pemko Medan mulai membenahi drainase yang telah lama mengalami pendangkalan di Jalan Sumatera, Jalan Veteran, dan Jalan Simalungun, Medan Belawan. Selain menguruk lumpur dan menyingkirkan berbagai jenis sampah dalam drainase, petugas dengan alat berat menghancurkan titik beton yang sudah tidak layak atau dianggap sebagai salah satu penyebab tidak lancarnya air mengalir. Akibat terjadinya pendangkalan drainase di kawasan Jalan Sumatera, Jalan Veteran, dan Jalan Simalungun, Medan Belawan, air limbah rumah tangga ditambah dengan turunnya hujan, serta banjirop membuat air limbah drainase meluber dan merendam bahu dan badan jalan, sehingga terjadi kerusakan yang parah. Pantauan tim liputan TVRI pagi tadi di Medan Belawan, alat berat yang dikerahkan Pemko Medan terlihat menghancurkan titik beton menuju toko yang dianggap sebagai salah satu penyebab tidak lancarnya aliran air. Pengerukan dan pembongkaran titik beton ini dilakukan guna menyingkirkan berbagai jenis sampah dalam drainase yang mengakibatkan menjadi rendah dan dipenuhi lumpur, sehingga ketika banjirop tiba tidak dapat mengalir dan melimpah ke badan jalan hingga masuk ke dalam toko. Namun pembongkaran titik beton ini mendapat protes dari warga pemilik toko karena dianggap tidak ada pemberitahuan yang dilayangkan Pemko Medan sebelumnya, sehingga pemilik toko merasa dirugikan karena besi beton diangkut oleh para pekerja. Adanya pembongkaran ini juga membuat kerugian pemilik toko karena pembeli kesulitan untuk menuju toko sehingga mengalami kerugian akibat barang-barang tidak laku terjual. Seorang pemilik toko Jalan Sumatera Belawan, Wasni, mengaku kami tidak berterima kasih kepada Pemko Medan yang memperbaiki sekaligus membersihkan drainase, namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Menyahuti keluhan warga, Lurah Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan mengakui bahwa pihaknya telah memberitahukan terlebih dahulu dan bila pemilik toko merasa keberatan dipersilakan menyampaikan pengaduannya kepada Pemko Medan yang ingin masyarakat Medan Belawan bisa hidup nyaman dan terbebas dari genangan banjir. Saudara, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggeledah 3 lokasi berbeda terkait pengungkapan kasus korupsi BUMDes lebih dari 1 miliar rupiah. Penggeledahan terkait pembangunan waterpark di tahun 2019 lalu yang bersumber dari dana penyertaan modal desa perkebunan Bilah tahun anggaran 2017-2018. Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu melakukan penggeledahan di kantor PMD, rumah kontraktor, dan kantor desa perkebunan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Labuhan Batu. Dalam kasus ini, selaku Kasipitsus Kejari Labuhan Batu, Noprianto Sihombing mengatakan, guna kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai lebih 1 miliar rupiah agar lebih terang dan jelas serta sesuai dengan aturan yang berlaku menurut undang-undang. Pihaknya telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda. Dari ketiga lokasi tersebut, jaksa penyidik berhasil menemukan beberapa berkas dan dokumen penting yang berhubungan dengan pembangunan waterpark yang menyalahi aturan. Selain pembangunan tidak pada tahun anggarannya, juga lokasi bangunan yang berada di luar dari lahan kepemilikan desa perkebunan Bilah. Di 3 lokasi, diantaranya di kantor PMD Labuhan Batu, kemudian menuju rumah tersangka dan di kantor desa di mana dugaan korupsi pada pembangunan waterpark yang menelan biaya sebesar 1 miliar 82 juta tahun 2019. Dalam kasus ini sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu inisial IG dan AS. Sebelumnya pada kasus korupsi ini, tim penyidik Kejari Labuhan Batu telah menetapkan 2 orang tersangka yakni AS selaku kontraktor dan IG selaku Direktur BUMDes Bilah Mandiri Makmur. Polres Tanah Karo mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran 2018 dengan kerugian negara 2,6 miliar rupiah. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan dan menetapkan EG yang merupakan mantan bendahara Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Tanah Karo, EG, mantan bendahara Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada dana Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran 2018. Kasus dugaan korupsi ini atas laporan masyarakat pada Maret tahun 2022. Kemudian dilakukan penyidikan dan penyelidikan, lalu berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan diketahui hasil perhitungan adanya kerugian negara mencapai 2,6 miliar rupiah, di mana dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP JM Napitupulu mengatakan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengembangan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan kemungkinan masih ada tersangka lainnya. Untuk kerugian negara setelah dilakukan penghitungan sebanyak atau sebesar 2,6 miliar 7.711.826 rupiah. Ya, untuk tersangka saat ini kami baru melakukan penangkapan dan penahanan terhadap satu orang berinisial EG dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan lanjutan pihak kepolisian Polres Tanah Karo dan terancam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Pemerintah Kota Medan berharap PB MAPMI terus mendukung program pembangunan kota. Pemerintah Kota Medan saat ini tengah fokus dalam membangkitkan wisata budaya, terutama budaya khas Sumatera Utara, yakni suku Melayu. Hal tersebut terungkap pada acara silaturahmi syukuran Milad ke-51 MAPMI sekaligus HUT Kota Medan ke-432 di Istana Maimun kemarin. Potensi yang dimiliki Kota Medan seperti nilai sejarah, kebudayaan, keberagaman, dan bangunan tua diharapkan mampu menarik perhatian para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemko Medan tentunya tidak dapat bekerja sendirian. Diperlukan dukungan dari semua pihak dan elemen masyarakat termasuk pengurus besar Majelis Adat Melayu Indonesia PB MAPMI. Ketua Umum PB MAPMI, Dato Sri Haji Syamsul Arifin mengungkapkan organisasi yang dipimpinnya siap mendukung program Pemko Medan. PB MAPMI siap mendukung program Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Medan Bobi Nasution. Sinergitas yang terjalin baik selama ini tentunya dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan program tersebut. Dengan HUT 51 tahun ini saya rasa MAPMI ini sudah cukup dewasa. Kita berharap dengan satu petuah Melayu untuk masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan, yaitu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita harus bersinergi dengan suku-suku yang lain tanpa menghilangkan kehormatan daerah tempatan setempat. Kita akan membantu program Pak Wali Kota, Pak Gubernur di dalam menegakkan budaya, karena manusia tanpa budaya dia tidak berakhlak. Acara yang digelar PB MAPMI ini turut hadir Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsun, Ketua FKUB Ilyas Halim, dan tokoh Melayu serta tokoh agama. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman mengucapkan terima kasih kepada MAPMI yang telah membantu dan mendukung program Pemko Medan.
Selanjutnya ada beberapa program Pemko Medan yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui MAPMI, khususnya MAPMI Kota Medan, menginformasikan kepada masyarakat untuk dapat membuat serikat tolong-menolong STM yang terdata dan disahkan Kantor Urusan Agama KUA. Setelah itu membuat nama-nama struktur dan membuka rekening bersama nantinya, Pemko Medan akan membantu berupa penyaluran bantuan yang dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Kita berharap pemerintah ya, MAPMI ini Melayu itu identik dengan Islam ya. Kita pengen program keumatan Pemko Medan itu minta MAPMI untuk bisa menyiarkan ke struktur yang di kecamatan, di kelurahan. Membuktikan bahwasannya Melayu ataupun MAPMI ini bersinergi dengan Kota Medan yang sudah terlahir 51 tahun yang lalu. Jemaah haji asal Serdang Bedagai meninggal dunia di Kota Mekah. Jemaah meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Nur Saudi selama 3 hari karena menderita kelelahan dan mengalami stroke. Zulkifli Sitorus, Kepala Kantor Kemendak Sergai, mengatakan proses pemakaman dilakukan di Arab Saudi dengan prosedur yang berlaku di sana. Anissa Komis Purba, jemaah haji asal Serdang Bedagai meninggal dunia di Tanah Suci tidak akan dipulangkan ke Indonesia. Jenazah Anissa telah dikebumikan di Kota Mekah setelah wafat pada Rabu 6 Juli 2022 setelah mengalami perawatan selama 3 hari di Rumah Sakit Nur Saudi karena mengalami kelelahan dan menderita stroke. Zulkifli Sitorus, Kakan Kemenak Sergai, mengatakan prosesi pemakaman dilakukan langsung dengan fardu kifayahnya, jadi tidak akan dipulangkan dan dikebumikan di Kota Mekah. Almarhumah merupakan warga Kecamatan Dolok Masihul yang berangkat ke Tanah Suci pada 12 Juni 2022 kemarin. Berangkat bersama 79 jemaah haji asal Sergai. Zulkifli menambahkan segala hak-hak almarhum seperti barang bawaan dan proses pemakaman sampai asuransi jiwa akan diurus oleh embarkasi yang menjadi pendamping jemaah dari mulai keberangkatan sampai pemulangan para jemaah haji tersebut. Kondisi 78 jemaah haji saat ini semuanya dalam kondisi sehat dan sedang melakukan rangkaian ibadah haji. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai merasa berduka cita karena ada jemaah haji kita yang meninggal dunia. Tentu itu semuanya diurus di Mekah ya, karena sekarang posisi jemaah itu sedang di Mekah ya. Jadi proses pemakaman, fardu kifayahnya mulai dari awal itu dilaksanakan di sana ya, dan dimakamkan di Makkah. Harga telur ayam ras di Kota Medan sampai saat ini masih terus mahal, bahkan harganya berfluktuasi di pasar-pasar. Kenaikan harga telur ayam ras ini masih terus bertahan, tidak saja membingungkan pembeli, juga pedagang telur ayam ras. Di pasar-pasar tradisional di Kota Medan, harga telur ayam ras masih berada di atas harga normal hingga saat ini. Kenaikan harga telur ayam ras ini terjadi ketika jelang bulan Ramadan hingga setelah Lebaran, bahkan sampai saat ini. Masih naiknya harga telur ayam ras ini membuat pembeli mengurangi volume pembeliannya dari selama ini. Para pedagang telur ayam ras mengatakan di tengah naiknya harga telur ayam ras, pasokan telur ayam ras masih tergolong normal pendistribusiannya hingga ke tingkat pengecer atau pemilik kios-kios di pasar tradisional di Kota Medan. Namun menurut salah seorang pedagang telur ayam ras di Pasar Cahaya Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, kenaikan harga telur ayam ras terjadi sejak jelang Hari Raya Idul Fitri lalu. Bahkan harga telur ayam ras terus mengalami kenaikan dan selalu berubah-ubah harganya. Para pedagang telur ayam ras menyatakan bahwa masih tingginya harga telur ayam ras sebagai dampak dari kenaikan atau mahalnya pakan ayam dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan menurut para pemasok telur ke tingkat pengecer, sebagian di antara peternak ada yang telah berhenti untuk sementara waktu memelihara ayam petelur sambil menunggu harga pakan ayam normal kembali. Dari pantauan hari ini di Pasar Cahaya Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, di antara berbagai jenis ukuran telur ayam ras berada pada harga Rp1.300 hingga Rp1.650 setiap butir. Pedagang telur ayam ras menyatakan jumlah pembeli telur ayam ras masih tetap seperti biasa, akan tetapi banyak di antaranya mengurangi volume pembelian. Sementara itu, saudara, harga cabai merah dan cabai rawit di pasar tradisional Pasar Lama Penyambungan belum stabil. Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit ini biasanya terjadi saat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Harga cabai merah saat ini di pasar tradisional Pasar Lama Penyambungan kisaran Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit juga naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Maulud Nasution, pedagang cabai, mengatakan kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit ini terjadi akibat kurangnya hasil panen petani lokal dan kurangnya pasokan cabai dari luar daerah untuk konsumen di sejumlah pasar di Penyambungan. Sehingga suplai cabai ke pasar tradisional semakin sedikit, sementara daya beli masyarakat meningkat di saat jelang Idul Adha. Meski naiknya harga cabai, omset pedagang berkurang akibat tidak adanya pasokan. Warga berharap kepada pemerintah daerah betul-betul bekerja untuk memantau kebutuhan harga pokok ini dan mencari solusi untuk penurunan harga di pasar-pasar tradisional. Harapan kita ya turunlah harga biar ekonomi daya beli itu biar rame lah pasar ini kan. Soalnya kan kalau di kilo tentu dia datangnya kemari kan. Jadi untuk dampak sendiri Bang, akibat kenaikan harga ini apakah pembeli menurun? Ya menurun lah pembeli. Kita juga kan takutnya harga turun itu kan kadang turun gitu. Misalnya kita ngambil modal 85, biasanya udah 95 kan. Akhirnya kita tekor gitu. Menjelang Lebaran Idul Adha, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Lama Penyambungan naik. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat akibat keterbatasan stok. Seperti biasa menjelang Hari Raya diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini karena tingginya kebutuhan untuk keperluan masyarakat, ditambah dengan terbatasnya stok kebutuhan pokok dari distributor. Akibat keterbatasan stok kebutuhan pokok ini mengakibatkan harga naik di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal. Seperti cabai merah naik sejak 1 bulan terakhir sebesar Rp100.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai sebesar Rp80.000. Sementara kenaikan harga tomat dari Rp80.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dari sebelumnya Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini berdampak kepada daya beli masyarakat yang mengurangi keperluan sehari-harinya. Dari biasanya 1 kilo, kini hanya setengah kilo. Akibat kenaikan harga ini juga berdampak kepada omset para pedagang. Mereka berharap agar pemerintah mencari solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok ini sehingga daya beli masyarakat juga kembali normal. Penyebab kenaikan ini yang mana Bang? Pasok barang. Barang kita dari mana Bang? Dari beras tadi. Oh, beras tadi. Nah. Harapannya gimana Bang? Turun lah. Nah, biar dampaknya itu masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Langkat masih tinggi. Harga cabai merah masih berkisar di harga Rp100.000 per kilogram dan bawang merah Rp85.000 per kilogram. Di pasar tradisional Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, harga cabai merah sebelumnya tembus di harga Rp120.000 per kilogram dan bawang merah mencapai harga Rp60.000 per kilogram pada bulan lalu. Dari harga ini, beberapa kebutuhan pokok memang mengalami penurunan. Namun harga tersebut masih sangat menyulitkan bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Naiknya harga kebutuhan pokok ini membuat para ibu rumah tangga harus mensiasati biaya pengeluaran untuk belanja kebutuhan pokok. Ditambah lagi meningkatnya pengeluaran dengan mulai masuknya anak sekolah. Salah satunya adalah dengan membeli cabai merah dengan bawang merah atau kualitas rendah sehingga meski harganya naik, namun masih bisa menikmati masakan yang pedas. Salah seorang pembeli, Eni, mengatakan kenaikan harga cabai merah mencapai harga Rp100.000 sangat meresahkan dan terpaksa harus mensiasati untuk mengatur kebutuhan sehari-hari agar masakan di rumah tetap pedas. Masyarakat berharap pemerintah agar memperhatikan kondisi harga kebutuhan pokok, khususnya cabai merah yang tidak stabil di pasar tradisional Kabupaten Langkat. Kurang ya semuanya, yang tadinya harus makan cabai, tak makan cabai lah jadinya. Paling cari cabai yang bisa, mungkin cabai hijau gantinya yang lebih agak murah begitu kan. Ya tolonglah dikondisikan kembali supaya rakyat tidak mengeluh. Kan kasihan rakyat, ibu ini kan rakyat juga, jadi kan yang lain-lain juga kasihan kan dengan harga yang terus melonjak begini. Bagaimana ibu-ibu mengatasi untuk dapurnya saja.
Beberapa kebutuhan pokok di Pasar Pelabuhan Balige saat ini mengalami kenaikan harga yang begitu signifikan. Hal ini disebabkan tingginya biaya operasional petani akibat harga pupuk yang saat ini melambung tinggi. Seperti sayur mayur mengalami kenaikan harga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Harga cabai merah dari harga Rp40.000 mengalami kenaikan harga hingga Rp100.000 per kilogram. Harga bawang merah yang semula di harga Rp30.000 hingga harga Rp60.000 per kilogram. Untuk harga ikan laut mengalami kenaikan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Demikian harga ikan tawar saat ini mengalami kenaikan harga Rp2.000 per kilogram dan untuk harga ikan asin mengalami kenaikan harga dari mulai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun untuk harga minyak goreng kemasan, gula, dan beras saat ini masih stabil di harga lama. Salah seorang ibu rumah tangga, Hotni Siahaan, mengeluhkan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang tinggi, ia terpaksa mengurangi belanjanya dan menyesuaikan dengan keuangan. Hotni juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kenaikan harga pupuk di pasaran agar biaya operasional para petani dalam bercocok tanam tidak terlampau tinggi sehingga harga kebutuhan pokok dapat stabil kembali. Ya, mengurangi lah Pak. Nah, sekarang kami belanja yang biasanya sekilo beli setengah aja. Terus seperti saya pedagang kaki lima jual serapan pagi nggak bisa menaikkan harga karena pedagang semua langganan kalau dinaikkan. Semoga pemerintah bisa menstabilkan harga-harga di pasaran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.